Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewi Maturahma dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2023 ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah konseptual yang berjudul Ekonomi Syariah, Menyeimbangkan Keuntungan dan Tanggung Jawab Etis. Oke, langsung saja. Latar belakang. Di era modern yang penuh dengan tantangan global, ekonomi telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat. Sistem ekonomi modern didominasi oleh pendekatan kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan maksimal. Di tengah situasi ini, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga memiliki nilai universal bagi masyarakat global. Ekonomi syariah muncul sebagai solusi yang dapat menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab etis. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah seperti gharar, maisir, dan larangan riba mendorong pelaku ekonomi untuk beroperasi dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oke, masuk ke pembahasan. Di poin A ada dasar-dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melibatkan transparansi, keadilan sosial, dan tanggung jawab etis. Konsep ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat, serta antara aspek dunia dan akhirat. Ekonomi syariah beroperasi berdasarkan beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Yang pertama adalah larangan riba. Salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Riba itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Terus yang kedua ada keadilan dan transparansi. Sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap kegiatan ekonomi. Praktik-praktik seperti gharar, maisir, dan tadlis dilarang keras dalam ekonomi syariah. Karakteristik ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam sistem ekonomi. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial dan etis. Ekonomi syariah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, serta sedekah. Etika dalam ekonomi syariah juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Yang poin B yaitu ada keuntungan dalam ekonomi syariah. Muhammad Manulang menyatakan keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjual barang-barang dan jasa-jasa serta biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keuntungan yang dicapai dalam ekonomi syariah harus diperoleh melalui cara-cara yang sah, halal, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, kekayaan tidak boleh hanya berada pada segelintir orang saja, sementara sebagian besar berada dalam kemiskinan. Itu tidak boleh dalam ekonomi syariah. Jamin 2019 menjelaskan ada perolehan keuntungan yang diharamkan syariat Islam, di antaranya keuntungan memperdagangkan barang haram. Keuntungan memperdagangkan barang haram ini contohnya itu memperjualbelikan barang-barang haram seperti menjual benda-benda yang memabukkan, bangkai, berhala, dan barang-barang haram lainnya. Yang kedua ada keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan. Nah, keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan seperti ini tuh dengan cara menyembunyikan cacatnya barang dagangan itu sangat tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga ada manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikit pun. Itu jangan merahasiakannya. Terus yang keempat ada yang ketiga ada manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan.
Itu sangat tidak dibolehkan. Terus yang keempat ada keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan. Tetapi eh, daya upaya untuk memperoleh keuntungan itu juga jangan sampai itu berlebihan. Keuntungan yang terakhir itu ada keuntungan dengan cara menimbun. Nah, dalam perbuatan ini eh memen- apa sih mementingkan diri sendiri. Jadi itu tuh sangat tidak diperbolehkan karena tidak menghiraukan atau tidak memikirkan mudarat kepada banyak orang. Selanjutnya, ada tanggung jawab etis dalam ekonomi syariah. Aspek penting dari etika Islam yang bertujuan menghasilkan tatanan sosial, ekonomis, dan harmonis bagi manusia adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Nah, hal itu ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 85, yang artinya, siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian atau pahala darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya akan menanggung bagian atau dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Dalam ekonomi Islam, etika berfungsi sebagai titik pandang untuk mengarahkan dan menuntun operasionalisasi sistem ekonomi. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya manusia yang memiliki tanggung jawab etis, seimbang, dan adil dalam konteks hubungan manusia dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dan dengan lingkungan. Yang poin D ada tantangan dan peluang dalam penerapan ekonomi syariah. Tantangan yang pertama ada integrasi dengan pasar global. Nah, salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip global yang seringkali berfokus pada keuntungan finansial semata. Yang kedua ada rendahnya pemahaman masyarakat. Literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih sangat rendah. Yang ketiga ada regulasi yang tidak mendukung. Nah, dari ketidakpastian regulasi dan kebijakan ekonomi global dapat menghambat perkembangan ekonomi syariah. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya manusia. Nah, kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang ekonomi syariah itu juga bisa menjadi hambatan bagi pengembangan sektor ini. Terus ada peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar global. Dengan meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip etis seperti larangan riba dan ketidakpastian, ekonomi syariah menarik perhatian tidak hanya umat muslim, tetapi juga masyarakat umum di seluruh dunia. Yang kedua ada inovasi teknologi. Perkembangan teknologi khususnya vintage itu membuka peluang baru untuk inovasi dalam produk dan layanan syariah. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta dapat memperkuat infrastruktur ekonomi syariah, meningkatkan investasi dalam proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Dan yang keempat tuh ada potensi sektor halal. Nah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal ini. Contohnya itu seperti industri pariwisata halal. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dengan fokus pada keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan etika. Sistem ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan serta aspek duniawi dan urawi. Keuntungan dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga mengutamakan keuntungan spiritual. Keuntungan harus diperoleh secara halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Distribusi kekayaan yang merata menjadi prinsip penting untuk menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Tanggung jawab etis adalah inti dari ekonomi syariah. Konsep ini menekankan pentingnya manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan ekonomi mereka dalam menciptakan keseimbangan dan harmoni sosial. Prinsip ini berakar pada tauhid, khilafah, dan keadilan. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang jika prinsip-prinsip syariah dipadukan dengan strategi inovatif dan kolaboratif. Ini ada daftar pustaka, terus udah terima kasih. Mungkin sekian presentasi hasil karya ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.